record the meeting first. Oke, jadi di hari ke-7 di chapter ke-16 dan 17 nanti kita akan membahas teknik reading yang kedua ya, yaitu scan dan skim, teman-teman. Jadi di reading yang kemarin kita pelajari itu teman-teman nanti akan diberi waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Nah, untuk kalau teman bisa selesai tepat waktu ya. Kalau bisa malah lebih ada waktu sisa seperti itu. Nah, tipsnya teman-teman supaya bisa lebih menghemat waktu, jangan membaca teksnya dulu karena nggak semua informasi di dalam teks itu ditanyakan. Teman-teman baca soalnya dulu, baru nanti teman-teman akan tahu setelah mengenali soalnya ya, apa yang harus dilakukan dengan teks. Ya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini. Oke, semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah untuk mengerjakan reading. Nah, dari teman-teman membaca soalnya dulu tadi, teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja di setiap paragraf atau istilahnya topic sentences ya? Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena informasi yang ditanyakan itu adalah informasi tertentu yang menggerombol atau yang ada di dalam satu titik di dalam teks. Jadi harus dicari dulu letaknya di mana. Kemudian yang terakhir, apakah teman-teman harus membuat kesimpulan sendiri, maksudnya dari pilihan A, B, C, D ya, yang nyambung dengan informasi yang ada di dalam teks mengenai yang ditanyakan, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, intinya adalah kita cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf ketika pertanyaan itu menanyakan garis besar mengenai teks. Ya, contohnya menanyakan main idea. Nah, ini soal ini pasti keluar, teman-teman. Oke. Kemudian idea organization, pengembangan ide atau tone, purpose sama course. Nah, ini memang perlu dilatih. Nah, untuk idea organization sama tone, purpose sama course ini memang jarang keluar, teman-teman. Bahkan yang tone, purpose sama course ini saya nggak inget, kayaknya nggak pernah ada di soal yang asli dari ITS. Seperti itu. Jadi yang paling sering keluar main idea ya. Nah, hari ini kita akan belajar jenis soal apa aja di reading yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari dulu informasinya di mana di dalam teks. Karena yang ditanyakan itu informasi yang spesifik, teman-teman. Informasi kecil, tapi nanti ada kata kuncinya seperti itu. Nah, makanya kita harus cari dulu atau lakukan scan dan skim. Scan dan skim sendiri itu teman-teman membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Nah, membaca cepat di sini itu sebenarnya tidak sesulit yang teman-teman bayangkan ya. Misalkan harus baca dari awal, tidak, teman-teman. Reading itu enaknya pasti soalnya nanti maju. Maksudnya maju itu eh, misalkan nomor 1 jawabannya di kalimat pertama. Ya, nomor 2 itu nanti pasti nggak jauh-jauh, entah masih di kalimat pertama, entah kalimat kedua. Jadi terus nomor 3 itu nanti pasti setelahnya lagi sampai urut seperti itu. Kalau di TOEFL enaknya urut teman-teman. Jadi kayak kita baca. Jadi nggak perlu susah-susah kita baca dari awal lagi. Jadi diinget-inget aja. Tadi ada nggak sih informasi yang menyebutkan itu? Atau kalau ragu boleh di apa skim ya, baca cepat. Oh ternyata bukan. Lanjutkan lagi bacanya yang tadi sampai menemukan yang ditanyakan. Seperti itu. Oke, jadi bedanya intinya gini teman-teman. Bedanya teknik scan dan skim dengan membaca kalimat pertama di setiap paragraf yang kemarin ya, itu adalah kalau yang kita baca kalimat pertama di setiap paragraf itu ketika menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, kalau scan dan skim ini mengenai informasi kecil yang ada di dalam teks atau specific information bisa dibilang seperti itu. Nah, nanti di setiap soal itu ada kata kuncinya ya. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim itu adalah locate information atau mencari letak informasi atau menemukan letak informasi di dalam teks. Oke, nah nanti jenis soal ini tuh bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Jadi pilihan gandanya nanti pasti ada pilihan line keberapa sampai line keberapa misalnya. Yang bawahnya juga gitu ada kata line gitu. Nah, berarti itu jenis soal ini. Oke. Nah, cara mengerjakannya teman-teman baca soalnya dulu, cari kata kunci yang ditanyakan. Kemudian kalau sudah menemukan kata kunci di soal yang ditanyakan tentang apa, lakukan scan dan skim dengan teks sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Kalau sudah nemu, teman-teman hitung itu masuk ke dalam line keberapa. Bukan kalimat ya, tapi line keberapa, baris keberapa. Bukan kalimat keberapa, tapi baris keberapa. Seperti itu.
Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita baca soalnya dulu, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi dari meteor atau zat kandungan dari meteor? Nah, kalau kita scan dan skim dari awal ya, nggak apa-apa. Misalkan kalau kita artikan agak pelan-pelan, di situ artinya adalah meteor crater atau sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, tadi belum ada, maka kita lanjutkan teman-teman. The meteor made of nickel and iron. Jadi meteor tadi yang dibuat atau yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti di sinilah si penulis menyebutkan kandungan dari meteor, teman-teman. Kandungannya adalah nikel dan besi. Nah, terus kita hitung itu masuknya ke line keberapa. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada patokan yang memudahkan kita, teman-teman. Ya, jadi 5 di sini ini maksudnya adalah line kelima. 10 itu line ke-10. Nah, ini untuk memudahkan kita supaya menghitung nggak dari awal lagi, dari awal gitu. Jadi di situ kalau kita hitung, line 5 itu bawahnya, berarti ini line 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo, ya. Lines 4 to 5. Jadi line 4 sampai line 5. Seperti itu. Jadi jenis soal ini tuh cara mengenalinya, pilihan gandanya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, tapi sayangnya jenis soal ini tidak pernah ditemukan di soal ITS yang online. Oke, tapi kalau yang offline kayaknya masih ada ya, teman-teman. Kalau prediksi pun sepertinya juga masih ada, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Oke, kalau gitu saya mute dulu. Nah, silahkan teman-teman coba mengerjakan. Di sini ada dua soal. Saya timer pakai HP ya, teman-teman. Silahkan 2 menit dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha Charlie, ada juga Charlie Charlie. Oke, ada juga Alpha Bravo, Bravo Charlie. Mari kita cek ya. Di situ nomor satu pertanyaannya, di manakah di dalam teks penulis itu memberikan nama atau menyebutkan sebutan gitu ya dari gajah betina yang paling tua di dalam kelompok kawanan gajah. Nah, kalau kita scan dan skim, apa namanya?
gajah tertua itu disebutkan di sebentar, typical herd might consist of a matriarch who is, nah ini ya teman-teman, di sini dijelaskan who is usually the oldest and most experienced female. Nah, itu kalau diartikan yang adalah atau yang merupakan biasanya itu, atau yang biasanya merupakan eh, gajah betina yang paling berpengalaman dan tertua. Nah, namanya siapa? Yaitu matriark itu. Nah, berarti letaknya di sini, teman-teman. Oke. Kalau kita hitung itu masuk ke dalam line kedua. Nah, berarti jawaban nomor satu itu adalah yang alpha ya, yaitu line 2. Kemudian nomor 2, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan kenapa seekor gajah betina akan meninggalkan kawanannya. Nah, kalau kita scan dan skim lagi, teman-teman, kata meninggalkan kelompok itu muncul di, sebentar kita cek ya. Nah, di sini. Jadi mana ini teman-teman titiknya? Oh, dari sini ya. Jadi ketika seekor gajah betina mencapai umur reproduktifnya, biasanya sekitar 10 hingga 12 tahun, dia akan meninggalkan eh, kawanannya sementara untuk kawin. Nah, alasannya di sini dia ingin kawin, teman-teman, dengan gajah pejantan dari kawanan yang lain atau kawanan yang berbeda. Nah, kalau kita hitung itu masuknya ke line ke-6 alasannya ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lines 5 to 6. Seperti itu. Ya, jawabannya Alpha Charlie ya. Nah, kemudian itu tadi adalah jenis soal pertama. Sekarang kita ke jenis soal kedua, teman-teman. Yang cara mengerjakannya juga scan dan skim, yaitu perenaan reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti di dalam teks, misalnya teman-teman menemukan kata he artinya dia laki-laki, atau misalnya she dia perempuan, atau they mereka. Nah itu teman-teman harus bisa mengembalikan dia laki-laki di situ maksudnya siapa, dia perempuan itu maksudnya siapa, they mereka yang di sini disebut itu maksudnya siapa. Nah itu yang disebut dengan rujukan kata ganti. Teman-teman disuruh menebak kata ganti itu merujuk atau menggantikan ke kata benda apa. Seperti itu. Nah nanti cara mengerjakannya enak banget teman-teman. Nanti kita bisa baca apa namanya? Kita nanti bisa dikasih tahu. Jadi nggak perlu susah-susah mencari. Kita sudah dikasih tahu letak kata gantinya di mana, ya. Kemudian nanti kita tinggal baca mulai subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Oke. Jadi saya ulangi lagi, baca soalnya, temukan kata yang ditanyakan atau kata ganti yang ditanyakan di line keberapa. Nah, kemudian cek di teks teman-teman itu pasti kalau nggak ditebelin, nanti di soal itu dikasih tahu letaknya di mana seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman bacanya itu mulai dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Ya, contoh teman-teman. Soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima, berarti yang ini ya. Nah, kita baca dari subjek predikat sebelumnya, berarti sebelum titik atau kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam bungkus mereka atau daun mereka. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mengambil atau mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi atau serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini itu yang menjebak serangga tadi, teman-teman. Ya, yaitu yang these plants. Jadi jawabannya adalah Bravo. Oke. Nah, sekarang kita coba ke soal latihan. Diingat-ingat, kalau ada soal pronoun reference, teman-teman baca mulai subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Ya. Silahkan dicoba dulu, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat di situ ada jawaban bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek. Seperti biasa, kalau di reading kita jawab soal, baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, kata it merujuk kepada it di situ yang ditanda ini ya, teman-teman. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya. Nah, subjek predikat sebelumnya berbunyi, fenomena iklim ini telah menyebarkan tantangan-tantangan atau masalah-masalah gitu ya bagi berbagai macam sektor seperti pertanian, perikanan, dan bahkan kesehatan publik. Di wilayah-wilayah seperti Amerika Selatan, dia bisa membawa hujan lebat dan banjir yang mengakibatkan pada kerusakan pangan, kerusakan infrastruktur dan perpindahan masyarakat atau harus pindah penggusuran gitu ya karena banyak tempat yang nggak bisa dihuni seperti itu. Nah, berarti it di sini yang membawa tadi yang membawa hujan lebat itu adalah ini ya, this climatic phenomena. Jadi fenomena iklim ini. Ya, berarti jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nomor 4. Oke. Good job, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, Mister, soal ini masuk nggak di ITS TOEFL online? Kalau yang ini pasti keluar, Mister. Pokoknya kalau yang nggak keluar itu yang tadi doang. Yang kalau yang online ya, teman-teman. Yang apa tadi? Yang pertama itu eh locate information, yang ada line-line-nya itu. Oke. Ya, ini memang soalnya gampang ya. Cuman pasti keluar soal ini, teman-teman. Reverse to sama inference itu pasti keluar. Oke, lanjut ya. Jadi soal ini sama soal, pronoun reference sama eh ya, pronoun reference ini pasti keluar. Oke, lanjut ke soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman juga scan dan skim. Nah, ini adalah stated detail atau informasi tertentu, teman-teman, atau informasi kecil yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, ini nanti teman-teman harus mencari dulu. Jadi, tahap kalau misalkan teman-teman ada soal yang menanyakan kata kunci, ada kata kuncinya. Nah, berarti itu masuk ke dalam detail. Nah, detail itu ada dua. Ada yang kita disuruh mencari yang benar tentang kata kunci, ada yang kita disuruh mencari yang salah tentang kata kunci. Nah, kalau ini yang kita disuruh mencari yang benar, ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan menanyakan informasi kecil di dalam teks, maka teman-teman cari kata kunci itu di dalam teks sampai ketemu ya, scan dan skim tadi. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman baca kalimat yang mengandung kata tersebut, dipahami kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Oke. Nah, biasanya di teks ada pengecoh, teman-teman. Oke, jadi memang kadang kita kalau misalkan untuk latihan eh, kita harus bisa menganalogi atau membedakan pengecoh sama informasi yang kita butuhkan seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Teks ini menyatakan kalau Jamestown, nah kata kunci teman-teman di soal adalah Jamestown. Yang mana kalau kita scan dan skim, itu muncul di kalimat pertama, di akhir-akhir kalimat pertama. Nah, berarti kita baca kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah Inggris di tahun 1633, 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Nah, berarti Williamsburg ini setelahnya Jamestown ya, teman-teman. Jamestown dulu karena Jamestown ini dijelaskan kalau dia adalah the first permanent English colony in America, ya, letaknya di Jamestown. Namanya the first atau pertama itu nggak ada lagi sebelumnya, ya, namanya aja pertama. Yang pertama ya nomor 1 seperti itu. Nah, berarti kita cek yang Alpha didirikan di tahun 1633. Tadi yang didirikan di tahun 1633 bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Nah, ini yang saya maksud di teks itu kadang ada pengecoh, teman-teman. Seperti itu. Alpha bukan ya. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini malah kebalik. Kalau kita pilih yang Bravo, berarti Williamsburg dulu, baru Jamestown. Padahal tadi di teks itu kebalikannya. Williamsburg itu didirikan 26 tahun setelah Jamestown didirikan. Oke, berarti Bravo bukan karena terbalik informasinya ya. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama,
di Amerika. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie. Tadi jelas ya. Jamestown itu didirikan oleh penjajahan Inggris di Amerika pertama kali waktu dia menjajah seperti itu. Atau 26 tahun sebelumnya Williamsburg. Karena Williamsburg itu dibangun 26 tahun setelahnya Jamestown dibangun. Seperti itu. Nah, kita lanjut pelatihan soal. Dicoba dulu ya, teman-teman. Di sini ada satu soal, artinya teman-teman punya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, delta, delta. Baik, semuanya menjawab delta. Kita cek. Ada juga Bravo. Oke, antara Bravo atau delta. Mari kita cek. Seperti biasa kita baca soalnya dulu, teman-teman. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah dalam mendekati, sorry, dalam mendekatnya gitu ya. Dalam mendekatnya sebuah atau seekor intruder itu penyusup ya, atau penyusup yang mungkin nanti akan ada. The terns, terns itu jenis burung ini teman-teman, berusaha untuk, nah kata kunci teman-teman adalah apa yang terns lakukan ketika ada intruder. Nah intruder itu kalau kita scan dan skim, itu munculnya nah di sini teman-teman, di tengah-tengah ya. Di situ disebutkan ketika seekor penyusup mendekati tempat bersarang mereka, para terns dewasa atau para burung dewasa ini akan dengan cepat membentuk mob itu kerumunan ya. Jadi kerumunan besar yang vociferous itu yang marah atau yang mengamuk gitu. Kemudian dive bombing. Dive bombing itu dia kayak nyelam tapi di udara gitu ya. Ke arah intrudernya tadi kayak nyerang gitu teman-teman. And sweeping towards the predator. Jadi dia kayak berayun-ayun, bukan berayunan ya, kayak terbangnya itu kayak nggak beraturan terus menyambar, bisa diartikan menyambar gitu ya, menyambar predatornya tadi, bahkan seringkali itu membuat kontak fisik seperti itu. Nah, berarti kita cek ABCD yang mana yang mewakili itu tadi. Yang alfa terbang menjauh ke area yang lebih aman. Bukan ya, malah tadi melawan mereka teman-teman, bukan kabur. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo approach the nest quietly, mendekati sarang-sarang mereka dengan pelan-pelan. Bukan ya. Kalau yang Charlie, collect stones as weapons. Mengumpulkan batu-batuan sebagai senjata. Nah, tadi tidak ada ya, teman-teman. Mereka hanya berterbangan saja sambil menyambar-nyambar seperti itu. Nah, berarti jawabannya pasti yang delta. Coordinate collective attack. Nah, itu menyusun serangan kolektif. Serangan apa namanya? Menyerbu gitu ya, serangan bersama-sama atau bareng seperti itu. Nah, berarti nomor 6 jawabannya adalah yang paling tepat delta, teman-teman. Ya, jadi mereka tawuran seperti menyerbu yang intrudernya tadi. Oke, lanjut ke jenis soal berikutnya, yaitu unstated detail. Nah, selain stated detail atau informasi yang ada di dalam teks, teman-teman ada juga jenis soal reading itu ya, teman-teman disuruh milih di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang salah atau tidak disebutkan di dalam teks mengenai kata kunci. Ya, jadi kadang kita disuruh mencari yang benar yang sebelumnya tadi. Nah, kalau yang ini kita disuruh mencari yang salah di antara pilihan A, B, C, D tentang kata kunci yang ditanyakan. Nah, kalau teman-teman nanti menemukan biasanya not-nya itu digedein, teman-teman. Which is of the which of the following is not? Not-nya itu digedein nanti. Kalau nggak itu ada kata accept, accept itu juga kadang digedein. Nah, itu cara mengenali jenis soal ini.
Nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca soal dulu, cari informasi yang ditanyakan atau kata kuncinya. Kalau sudah teman-teman paham kata kuncinya, scan dan skim teksnya sampai menemukan kata kunci tadi. Nah, kalau sudah ketemu, teman-teman baca informasi apapun mengenai kata kunci tersebut. Ya, biasanya satu paragraf, teman-teman. Oke. Nah, terus nanti teman-teman eliminasi atau cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang salah atau yang nggak ada di dalam paragraf tersebut, berarti itulah jawabannya. Oke. Nah, contoh, misalnya di sini ada dua contoh ya. Contoh pertama berbunyi, semua dari pilihan berikut ini benar tentang plasma darah kecuali bahwa. Nah, jadi A, B, C, D ini salah tiganya benar, salah satunya salah. Kita disuruh mencari yang salah. Oke. Nah, kata kunci teman-teman tadi adalah plasma darah, yang mana itu kalau kita scan dan skim, dibahasnya adalah di paragraf satu. Nah, paragraf satu berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, plasma darah itu memiliki atau mengandung gitu ya, darah yang dari darah tersebut, sel-sel darah merah dan sel darah putih telah dipindahkan atau diambil. Plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih banyak daripada komponen-komponen darah yang lain. Nah, kita cek A, B, C, D yang mana yang salah, teman-teman. Yang alfa, it is a deeply colored liquid. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya pekat. Nah, ketemu ya teman-teman, yang salah adalah yang alfa karena jelas-jelas tadi kalau plasma darah itu hampir tidak memiliki warna dan dia bening, bukan warnanya pekat. Oke, berarti ketemu nomor satu jawabannya alfa. Nah, kalau yang bravo, sel-sel darah telah dipindahkan atau diambil dari plasmanya. Tadi ada ya teman-teman. Jadi sel darah putih sama sel darah merah udah diambil. Kalau yang Charlie, pasien itu sering ditransfusi menggunakan itu. Tadi juga ada, bukan ya? Kalau yang Delta, eh, apa namanya, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi pasien daripada komponen-komponen darah yang utuh yang lain, seperti itu. Nah, tadi juga ada ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa. Kemudian contoh nomor 2, yang manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan tentang darah utuh? Nah, kalau tadi plasma darah, sekarang darah utuh, teman-teman. Itu dibahas di paragraf kedua, darah utuh itu. Nah, kita baca paragrafnya. Plasma itu berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama, plasma itu boleh dicampurkan ke semua donor dan tidak harus dari golongan darah yang sesuai atau yang tepat. Sedangkan darah utuh itu begitu. Maksudnya begitu di sini, darah utuh itu tidak bisa dicampurkan ke sembarangan donor ya, harus dari golongan darah yang tepat seperti itu. Nah, kemudian sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan, sedangkan darah utuh tidak bisa dikeringkan, juga tidak bisa disimpan. Nah, kita cek ABCD yang salah mengenai darah utuh. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta ya. It is a clear colorless liquid. Darah utuh merupakan sejenis cairan yang warnanya, yang tidak memiliki warna dan bening. Nah, nggak mungkin ya, teman-teman. Masa darah manusia, eh, apa namanya, bening kan? Nggak ada, pasti merah. Gitu. Nah, kalau yang alfa, darah utuh itu berbeda dari plasma. Tadi ada di kalimat pertama paragraf kedua. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, darah utuh nggak boleh dikeringkan. Nah, jelas tadi ya, darah utuh nggak bisa dikeringkan di kalimat terakhir. Kalau plasma boleh dan disimpan juga boleh, tapi darah utuh nggak boleh. Kemudian, tidak mungkin untuk menyimpan darah utuh di penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, tadi juga ada di kalimat terakhir. Stored, itu artinya disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa disimpan. Oke, berarti jawabannya nomor 2 adalah delta. Nah, sekarang teman-teman coba. Di sini ada dua soal. Dicoba dulu ya, jangan takut salah. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Orang-orang cepet banget. Oke, kita cek. Ada jawaban Bravo Delta. Takut lihat fotonya. Oke, Bravo Delta, Charlie Bravo. Bravo Bravo, oke. Ya, antara Bravo Delta, Bravo Bravo, atau Charlie Bravo kita cek ya. Mari kita cek teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly. Kalau kita scan dan skim, Nelly Bly dibahas di paragraf 1 atau diperkenalkan di paragraf 1 ya. Paragrafnya bercerita eh, Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis Amerika pada awal abad ini yang menulis surat kabar New York World atau menulis di surat kabar New York World di bawah nama pena Nelly Bly atau nama samaran gitu ya. Kemudian sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster judulnya Nelly Bly. Nah, dia mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatan dan khususnya atas cara dia mendapatkan cerita yang penuh petualangan dan berani. Nah, itu tadi tentang Nelly Bly. Kita cek ABCD. Yang alfa, nama asli Nelly Bly adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Nah, tadi ada ya, teman-teman, di kalimat pertama itu, American Cochrane Seaman itu adalah American jurnalis. Nah, dia itu kerja untuk surat kabar New York World. Nah, di bawah nama pena Nelly Bly. Jadi, dia nggak menunjukkan nama aslinya, tapi setiap karya yang dia tulis itu dikasih nama Nelly Bly, padahal dia yang nulis, seperti itu. Nah, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, Nelly Bly was mentally ill. Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, nggak ada ya, teman-teman tiba-tiba ngatain ini. Nggak ada tadi yang menyebutkan kalau Nelly Bly sakit jiwa. Atau kita cek dulu yang Charlie. Nama Nelly Bly datang dari sebuah lagu. Lebih tepatnya lagunya Stephen Foster. Judulnya Nelly Bly tadi ya. Nah, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly dipakai atau digunakan pada artikel-artikel yang Simon tulis. Nah, makanya tadi ada nama pena. Jadi nama pena itu maksudnya nama yang dipakai untuk apapun yang dia kerjakan pakai penanya dia, apapun yang dia tulis. Seperti itu. Makanya disebut nama pena. Nah, jawabannya berarti yang salah tentang Nelly Bly adalah yang Bravo ya. Kalau Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, sekarang ke nomor 4. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, cara mendapatkan cerita itu dibahas di paragraf kedua. Disebutkan kalau Nelly Bly merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan kisah nyata adalah dari dalam, bukan sebagai pengamat dari luar yang bisa saja diberikan versi realita yang dipercantik atau dibumbu-bumbui, gitu ya. Nah, pada satu kesempatan, dia itu pura-pura untuk menjadi penjahat atau pencuri gitu ya. Sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Kemudian di kesempatan yang lain, dia memalsukan penyakit jiwa. Maksudnya dia pura-pura sakit jiwa. Supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata tentang treatment di sini maksudnya perawatan gitu ya, perawatan terhadap pasien-pasien penyakit jiwa seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, Nelly Bly itu berpura-pura sebagai pencuri atau seperti pencuri. Tadi ada ya, terus dia ditangkap polisi tadi ya. Nah, berarti Bravo juga bukan. She got arrested by the police. Dia ditangkap oleh polisi. Kemudian yang Charlie, dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa tadi ya. Nah, yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa tadi dia bukan sebagai dokter, teman-teman. Tapi dia sebagai pasien yang pura-pura gitu ya. Jadi pura-pura jadi pasien seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta yang salah tentang ceritanya atau bagaimana Nelly Bly mencari ceritanya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke jenis soal terakhir, teman-teman, yang cara mengerjakannya, teman-teman juga lakukan scan dan skim, tapi untuk jenis soal terakhir ini tidak wajib. Nah, kalau teman-teman menemukan soal vocab, ya, kemudian nanti teman-teman sudah tahu vocabnya itu artinya apa, dan di pilihan ganda itu teman-teman juga sudah tahu sinonimnya di yang mana, nggak perlu baca teks lagi, langsung bisa, teman-teman. Ya, jadi enaknya kalau ada vocab-vocab yang
kita sering latihan dapat vocab baru ditulis itu nanti di reading itu enaknya kalau menemukan soal vocab itu kayak soal bonus seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman siapa tahu menemukan kesulitan dengan vocabnya, maka teman-teman lakukan langkah ini ya. Teman-teman nanti akan dikasih tahu letaknya vocab yang ditanyakan itu di mana ya. Jadi nggak perlu susah-susah nyari. Cuman cara mengerjakannya teman-teman baca dari kalimat sebelum sampai kalimat setelahnya. Jadi nanti ada tiga yang dibaca ya, kalimat sebelum sama kalimat setelahnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena gini teman-teman, bisa saja kata yang ditanyakan itu adalah penjelas dari kalimat sebelumnya, atau kata yang ditanyakan itu dijelaskan kembali di kalimat setelahnya. Ya, karena kalimat yang nggak jauh dari vocab itu adalah di sebelum atau di setelahnya. Maka teman-teman baca sebelum atau setelahnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada dua contoh. Contoh pertama berbunyi, berdasarkan line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, line pertama ada kata teddy bear di sini ya, teman-teman. Kita baca karena dia muncul di paling depan, berarti kan nggak punya kalimat sebelumnya. Berarti penjelasnya biasanya di setelahnya. Di situ disebutkan kalau teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak, yaitu sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi dalamnya dengan lembut-lembut seperti itu, yang ditujukan atau dimaksudkan untuk dipeluk. Teddy bear, meskipun demikian, merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Intinya adalah teddy bear itu mainan, ya teman-teman, mainan buat anak-anak. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Oke, a plaything itu artinya sebuah mainan. Nah, kemudian nomor dua, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Pastimes di paragraf kedua itu muncul di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian kata ini bisa digantikan dengan, nah kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dipanggil, merupakan Presiden Amerika Serikat sejak 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang tidak biasa aktif, maksudnya nggak bisa diem gitu ya, dengan berbagai macam pastimes, yang salah satunya adalah berburu. Suatu hari, Presiden diundang untuk melakukan perburuan atau ikut berburu beruang. Nah, intinya adalah salah satu pastimes-nya dia itu adalah berburu. Terus dia diajak berburu beruang tadi ya. Nah, kita cek ABCD yang mana yang paling nyambung, teman-teman. Yang alpha past occurrences, kejadian-kejadian masa lalunya dia. Bukan ya, teman-teman, karena ini pas ngomongin dia pas udah jadi presiden. Oke, di sebelumnya itu dibahas kalau eh, dia adalah presiden Amerika Serikat. Setelahnya juga dia disebut the president. Berarti ini ngomongin pas dia masih menjadi presiden. Bukan sebelumnya, bukan setelahnya ya. Berarti alpha bukan, bravo juga bukan. Kalau bravo kan previous jobs artinya pekerjaan-pekerjaan sebelum dia jadi presiden. Bukan ya. Nah, kalau yang delta hunting trips itu artinya perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak masuk akal ya, teman-teman. Kalau misalnya pastimes ini artinya adalah perjalanan berburu, harusnya berburu itu bukan cuma salah satunya, tapi semuanya. Namanya aja perjalanan berburu ya niatnya berburu. Nah, tapi di sini berburu itu hanya salah satunya saja. Nah, berarti jawaban Charlie juga nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta ya, yang paling tepat, teman-teman. Leisure activities artinya adalah aktivitas-aktivitas di waktu luang. Atau istilahnya hobi lah seperti itu. Nah, memang kalau kita cek di kamus, pastimes, teman-teman, ya, pastime itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kalian anggap, sesuatu yang kalian lakukan karena kalian menganggap sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Istilah lainnya adalah hobi. Oke, jadi jawabannya tadi yang paling tepat adalah yang delta. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman coba dulu. Di sini ada dua soal tentang Black Widow, seekor laba-laba ya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Delta Bravo, Delta Bravo, Delta Bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab Delta Bravo. Kita cek. Nomor 1 pertanyaannya, di line ketiga kata widow berarti. Nah, widow mungkin teman-teman pernah nonton film The Avengers ya, yang ada Black Widow di situ. Nah, Black Widow itu kalau diartikan ke Indonesia artinya adalah janda hitam, teman-teman. Nah, jadi widow itu adalah artinya janda kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di teks itu disebutkan widow itu di ini ya, di kalimat ketiga. Oh, sorry, baris ketiga maksud saya. Oke, dia disebutkan di situ kita baca dari kalimat sebelumnya. Jadi Black Widow itu paling sering ditemukan di bagian selatan Amerika Serikat. Tapi Black Widow juga bisa ditemukan di seluruh Amerika Serikat, bukan cuma bagian selatan aja. Nah, Black Widow mendapatkan namanya atau dia itu dinamai Black Widow karena si betina diketahui akan membunuh pejantannya setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor janda gitu ya. Kalau di sini kan laba-laba maksudnya. Nah, berarti widow di sini artinya adalah si betina yang membunuh, maksudnya yang nggak punya pejantan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah delta. A female whose mate has died. Seekor betina yang pejantannya telah meninggal atau mati. Kemudian nomor 3, kata ample di line ketujuh. Ample di line ketujuh. Nah, di sini ya, teman-teman. Menyatakan kalau laba-laba itu ample di line ketujuh. Berarti kita baca subjek predikat sebelumnya dari sini ya. Jadi di situ disebutkan Black Widow itu agak lain penampilannya. Dia memiliki tubuh berbentuk globe atau bulat berkilau gitu ya. Kemudian ukuran dan bentuknya kayak biji kacang dan ada tanda di balik perutnya yaitu titik kuning atau titik merah. Nah, si betina itu apa ya? Considerably di sini maksudnya adalah jauh gitu ya, jauh lebih ample daripada pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata atau kebanyakan. Nah, berarti betinanya ini ukurannya 4 kali lebih besar daripada si pejantan, teman-teman. Oke, berarti ample tadi itu artinya adalah besar. Berarti jawaban nomor 3 adalah yang bravo atau large. Seperti itu. Oke, correct, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman lakukan scan dan skim, yaitu jenis-jenis soal yang menanyakan informasi spesifik yang ada di dalam teks. Oke, jadi bisa disimpulkan gini sejauh ini ya, yang kita pelajari tentang reading. Kalau soalnya menanyakan garis besar mengenai teks, tidak ada kata kunci di soalnya, artinya teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, karena jawabannya di situ, di topic sentence. Nah, tapi kalau teman-teman dikasih kata kunci yang ditanyakan itu adalah informasi spesifik di soal, maka lakukan scan dan skim untuk mencari informasi tersebut. Ya, kalau sudah ketemu, nah lakukan langkah-langkah salah satu dari 5 tadi sesuai jenis soalnya. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, adakah yang ingin ditanya? Masalahnya ada di vocab. Ya, sama, teman-teman. Saya juga masih belajar. Vocab saya masih terbatas sekali. Di kamu Inggris juga sama. Tutor-tutor pun kita juga kalau masalah TOEFL itu tersandungnya di vocab ya. Intinya yang saya rasakan gini, teman-teman. Belajar vocab itu jangan hafalan. Jangan kita tanya teman, maksudnya ada vocab berapa terus kita minta itu nggak apa namanya nggak efektif teman, lebih efektif teman-teman hajar latihan, semakin sering ke teman-teman ketemu dengan vocab-vocab asing di teks ya itu nanti akan ketika dapat vocab itu lagi kalau udah ditulis itu enak, kalau lupa juga tinggal buka seperti itu, karena lupa kita wajar, itu lebih enak teman-teman. Jadi memang kalau listening sama reading itu nggak enaknya adalah di vocab. Kalau di structure itu kita bisa masih masih bisa nebak teman-teman. Walaupun nggak tahu artinya, oh tempatnya di situ. Sebelumnya ada ini, setelahnya ada ini, oh berarti itu. Misalnya seperti itu masih bisa ditebak. Tapi kalau di listening sama di reading kita nggak punya cukup waktu untuk menebak artinya apa. Jadi harus apa ya memahami seperti itu. Intinya semangat teman-teman. Mumpung masih belum tes ya, maksudnya belum real tes, teman-teman masih punya waktu untuk bersiap-siap seperti itu. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya, semangat teman-teman. Berarti kita tinggal satu meeting untuk merangkum chapter 18 sama 19. Oke?
Thank you so much, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.